Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Pasti kalian bingung kan, kok Kak Andi SS bisa ada di sini sih? Ya, karena ini adalah konten eksklusif kerjasama antara Bukalapak dan channel aku, Andi SS. So, buat kalian yang bukan viewers aku, pasti kaget kan sama intro aku yang awal tadi. Jadi, basically konten aku tuh menceritakan tentang kisah-kisah horor, misteri, atau kasus-kasus yang belum terpecahkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Jadi, beberapa hari yang lalu, kita dihebohkan dengan kabar meninggalnya Boramtop, seorang YouTuber cilik dari Korea Selatan yang konon katanya mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari kedua orang tuanya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang YouTuber cilik yang katanya kayak dipaksa untuk membuat konten sama orang tuanya supaya menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan uangnya itu untuk apa ya? Pasti balik lagi ke orang tuanya. Wah, ini parah banget dan sekaligus kasihan. So, kalau kalian penasaran kira-kira siapa aja YouTuber cilik itu, jangan lupa untuk klik like, komen, di subscribe akunnya Bukalapak dan nyalain lonceng notifikasinya agar setiap kali Bukalapak upload video kalian bisa nonton video-video barunya. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas tentang Boramtop. Nah, sebelum kita masuk ke inti masalahnya, aku akan ngejelasin siapa itu Boram. Jadi, Boram ini merupakan salah satu YouTuber cilik yang berasal dari Korea Selatan. Nah, usianya ini baru aja 9 tahun dan dia ini sudah dicap sebagai YouTuber paling sukses dan paling terkenal di Korea Selatan. Ayah dan ibunya membesarkannya bersama dengan satu kakak kandungnya. Dan di video-video YouTube-nya dia juga sempat kayak bikin video sama kakak kandungnya. Entah dia memasak, atau mereview mainan, atau sekedar kayak mukbang gitu guys. Saat ini Bora menerima pendidikannya di rumah bersama ayah dan ibunya, kayak di homeschooling gitulah. Dan beriringan dengan dia ini kayak mengejar karirnya di bidang YouTube dan sosial media lainnya. Ia ini memiliki dua YouTube channel. Yang pertama ini ada Boramtop Toy Review yang memiliki lebih dari 13 juta subscriber. Terus yang satu lagi ini ada Boramtop Channel yang memiliki lebih dari 17 juta subscriber. Jadi kalau dikabungin ini, dia memiliki lebih dari 30 juta subscriber. Wow, banyak banget ya. Nah, video paling populernya adalah ketika Boram ini sedang sakit pilek gitu di tahun 2018 dan ditonton lebih dari 300 juta kali. Wow. Dan pada tahun 2019, Boram ini mengupload video dia makan mie dengan Pororo dan videonya ini lagi-lagi ditonton lebih dari 333 juta. Wow, banyak banget juga ya guys. Nah, melalui kedua channel YouTube tersebut, Boram ini berhasil mengumpulkan sebanyak 3,1 juta US dollar atau setara 44 miliar per bulan. Bayangin aja tuh. Lalu pada tahun 2019 dikabarkan Boram ini telah membeli gedung 5 lantai di daerah Gangnam. Nah, kabar ini tuh sangat menghebohkan karena daerah Gangnam ini sangat mahal loh guys. Dan konon katanya gedung yang dibeli Boram ini seharga 9,5 juta won atau setara 112 miliar. Namun, kalau misalkan kita flashback ke belakang ya, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Nah, pada September tahun 2017, komunitas Save the Children ini melayangkan gugatan tentang Boram karena telah dieksploitasi oleh kedua orang tuanya. Dan gugatan ini tuh udah didaftarkan untuk maju ke persidangan. Nah, lembaga Save Children ini melayangkan gugatan kepada orang tua Boram karena diduga kayak mengeksploitasi anaknya sendiri untuk menghasilkan uang, dan uangnya ini ya balik lagi ke kantong orang tuanya ini. Beberapa hal yang membuat lembaga Save Children ini merasa khawatir sama Boram karena di beberapa videonya Boram ini terlihat kayak merusak boneka favoritnya dan Boram ini kayak berpura-pura hamil gitu loh. Nah, takutnya ini tuh bisa mengganggu pertumbuhannya si Boram, mentalnya Boram, dan takutnya bisa berdampak negatif pada publik gitu loh. Nah, dilaporkan Korean Daily atas tuduhan tersebut, akhirnya orang tua Boram ini mencoba untuk membuat video permintaan maafan gitu, tapi sekarang udah nggak ada videonya, mungkin udah dihapus ya guys. Sementara itu, pihak pengadilan menyetujui tuntutan Save the Children dan akhirnya orang tua Boram ini disuruh kayak membuat semacam surat perjanjian tentang perlindungan putri mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk tentang kabar yang katanya Boram ini telah meninggal dunia. Nah, beberapa hari yang lalu banyak banget berita di luar sana yang mengatakan Boram meninggal. Bahkan di TikTok, di YouTube tuh banyak banget kayak hoax-hoax atau thumbnail-thumbnail yang menyesatkan. Tapi sampai saat ini belum ada informasi langsung atau informasi yang benar gitu tentang kabar ini.
Nah, karena berita kematian Boram yang meledak di sosial media, akhirnya membuat orang-orang tuh berspekulasi apakah Boram selama ini kayak bener nih dugaan orang-orang dieksploitasi untuk membuat konten. Akhirnya banyak orang-orang yang mengecam perbuatan orang tuanya karena telah menyuruh Boram untuk berbuat semau orang tuanya atas nama konten. Jadi sampai sekarang belum ada berita langsung dari keluarganya si Boram atau berita dari Korea tuh belum ada yang mengatakan kalau Boram ini kayak meninggal dunia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konspirasinya. Ya, kalau misalkan ada berita tentang misteri kematian YouTuber yang tidak diketahui, pasti ini ada konspirasinya. Nah, yang pertama ini, Boram ini dipaksa untuk membuat konten oleh ayahnya. Karena di beberapa video, kalau misalkan kalian perhatikan secara detail, ada beberapa bagian tubuh Boram yang terlihat kayak luka-luka atau lebam gitu. Dan Boram ini konon katanya kayak dikasih makan, ya cuman waktu dia bikin video aja. Kalau misalkan di luar video, Boram tidak dikasih makan karena supaya pas syuting video, Boram itu terlihat lebih lahap untuk makan gitu guys. Lalu guys, channel officialnya BoramTube ini terakhir upload ini sekitar 3 tahun yang lalu. Dan kalau misalkan kalian lihat, oh enggak kok kak, terakhir upload kayaknya beberapa hari yang lalu. Bukan guys, itu bukan channel aslinya, melainkan kayak channel-channel fanbase gitu loh guys. Jadi sampai saat ini kita belum tahu kabar pastinya itu gimana ya. Kita tinggal nunggu updatean terbaru aja. Semoga orang tuanya Boram ini cepet-cepetan memberikan klarifikasi karena netizen tuh mulai heboh gitu loh. Tapi guys, bisik-bisik tetangga nih, katanya Boram ini memang tidak meninggal dan orang tuanya nih fokus sama pendidikannya Boram. Karena selama ini Boram kan udah bekerja keras. Jadi sekarang mungkin uangnya udah terkumpul cukup banyak. Dan orang tuanya ya udahlah memilih fokus sama pendidikannya Boram karena semakin dia dewasa, pendidikan adalah nomor 1 guys. Jadi gak ada tuh guys katanya yang Boram ini disiksa untuk bikin konten jadi mesin uang, itu kayak belum terbukti kebenarannya. Ya kita tinggal nunggu aja updatean terbaru langsung dari orang tuanya, barangkali kalau ada gitu aku bakal update. Dan kita sebagai netizen jangan mengambil mentah-mentah berita, kita harus mensurvei dulu mana yang benar dan mana yang tidak. Ini anak yang bernama Boram yang diberitakan meninggal karena mendapatkan kekerasan dari ayahnya, jadi bukan Boram YouTuber ya teman-teman. Nah, berikutnya ini ada The Chandos YouTube channel, The Chandos atau The Chandus, aku nggak tahu gimana pengucapannya benar. Jadi ini tuh lebih muda lagi usianya, anaknya ini berusia 2 tahun dan anaknya ini disuruh untuk mukbang terus setiap hari. Jadi kalau misalkan kalian ngecek YouTube channelnya, kalau masih ada sih, tapi kayaknya udah nggak ada sih. Mungkin dia pressure karena dihujat netizen atau mungkin sekarang dia udah sadar, udah memanfaatkan anaknya, makanya ya udah dia hapus YouTube channelnya. Tapi memang setiap hari tuh dia pasti ngupload video anaknya sedang mukbang. Entah itu mukbang nugget atau fried chicken atau burger, hotdog, pokoknya tuh makanan cepat saji gitu loh. Jadi pada saat itu YouTube channelnya ini telah meraup lebih dari 400.000 subscriber, jadi cukup banyak ya guys. Nah biasanya anaknya yang cewek yang 2 tahun ini membuat video bersama kakak laki-lakinya sedang makan bareng gitu loh. Tapi kasihan gak sih guys, di usia 2 tahun dia nih kayak dijejelin makanan-makanan junk food, kan sebenarnya kayak nggak sehat ya. Harusnya usia-usia segitu tuh kayak dikasih makanan yang sehat-sehat seperti sayuran, terus daging, buah-buahan gitu loh. Nah The Chandos ini adalah sebuah keluarga yang dimana ibunya ini bernama Catherine dan ayahnya bernama Andre. Jadi mereka ini punya 5 anak guys. Jadi bukan hanya 1, tapi yang kita sering lihat, yang aku sering lihat tuh anak cewek yang masih 2 tahun ini loh. Lalu mereka ini mendapatkan uang dari mana? Nah yang pertama ini dari AdSense YouTube, yang kedua ini dari sponsor. Nah baru-baru ini mereka ini bekerja sama dengan salah satu kayak produk yang bernama HelloFresh. Jadi kayak gampang banget, dia tinggal memanfaatkan anaknya, di videoin, suruh makan, dapat duit. Jadi simple banget guys. Tapi guys sebenarnya pola asuh orang tuanya ini kayak kurang baik karena di beberapa videonya ibunya ini sempat melarang si anaknya ini makan Cheetos. Iya, jajanan Cheetos itu. Ya karena anaknya ini mulai diabetes cuy. Ya karena diabetes itu nggak pandang umur ya. Terus kalau kalian lihat, ibunya ini juga kayak menerapkan sistem diet yang kayak rada kurang gitu. Karena kayak memberikan makanan yang tidak enak gitu loh. Masa anak sekecil itu suruh diet, suruh nggak makan gitu. Ya tapi kasihan aja sih guys, karena di usianya yang masih 2 tahun, dia harus dipaksa untuk membuat konten. Tapi untungnya sekarang YouTube-nya udah hilang, udah nggak ada, mungkin orang tuanya udah sadar akan kesalahannya dan fokus sama mental dan kesehatan anaknya. Oke, jadi selesai sudah konten kita untuk hari ini. Dan kalau kalian ada info, kritik, atau saran, bisa banget komen di bawah, nanti aku bakal bacain satu-satu. Dan thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye!